Oke, kita sudah selesai di Australia, sudah siapkan tiketnya. Yuk kita terbang ke Jepang. Di Jepang, penyelenggaraan pendidikan inklusi secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah SLB, yang kedua adalah kelas khusus, dan yang ketiga adalah kelas bimbingan khusus. Apa bedanya? Kalau SLB sama dengan di Indonesia ya. Jadi SLB ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan berat, baik secara fisik maupun secara mental. Untuk kelas khusus teman-teman, di sini merupakan tempat belajar bagi anak dengan gangguan tidak terlalu berat. Contohnya apa? Contohnya adalah anak slow learner. Apa itu slow learner? Nanti ya kita belajar secara terpisah. Nah teman-teman semuanya, untuk kelas khusus ini merupakan kelas yang dibuat khusus terpisah dari kelas reguler, atau kelas reguler ini adalah isinya anak normal semua gitu ya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kelasnya itu digabung dengan kelas reguler. Jadi, siswa yang ada di kelas khusus ini ada beberapa mata pelajaran yang digabung sama kelas-kelas yang reguler. Contohnya nih pada pelajaran seni begitu ya, olahraga, kelas bahasa. Jadi pelajaran-pelajaran yang memang pelajaran umum yang bisa diikuti oleh seluruh siswa. Sehingga siswa di kelas khusus ini dapat berinteraksi dengan siswa normal atau kelas reguler. Kalau di Jepang sendiri nih teman-teman, kelas khusus paling banyak ditempati oleh anak autis, anak dengan gangguan intelektual, dan anak dengan gangguan emosional. Tapi kembali lagi ya, gangguannya adalah gangguan yang tarafnya tidak terlalu berat begitu ya. Dan kelas yang terakhir adalah kelas bimbingan khusus. Kelas bimbingan khusus ini merupakan kelas di mana siswa yang belajar di sini mengikuti program pemisahan dan penggabungan kelas. Contohnya, anak yang secara intelektualnya normal, namun ketika berkomunikasi ini mengalami gangguan seperti susah melafalkan huruf atau gagap begitu ya. Nah ini mereka meskipun sehari-hari belajar dalam kelas reguler atau normal, dalam waktu tertentu siswa akan ditarik dalam kelas yang khusus. Kenapa? Ini untuk melatih kemampuan berkomunikasinya. Nah, setelah bimbingan, ini siswa akan kembali ke kelas reguler normal. Karena sebenarnya pada dasarnya siswa adalah anak yang normal. Hanya saja perlu bimbingan khusus dalam hal kemampuan berkomunikasi. Begitu ya salah satu contohnya. Siswa yang dapat digabungkan dalam kelas reguler normal adalah anak yang menderita Asperger syndrome atau gangguan perkembangan. Ada juga anak yang learning disability atau yang termasuk dalam kesulitan belajar. Dan anak yang menyandang hyperactivity disorder atau gangguan pemusatan perhatian. Dalam memberikan pelayanan pendidikan inklusi di Jepang, guru ini dituntut memiliki kepekaan terhadap masalah yang dihadapi anak dan mampu menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Misalnya ada anak yang impulsivity atau bertindak secara tiba-tiba tanpa disadari begitu ya. Jadi tanpa berpikir dia bertindak begitu saja. Nah solusinya guru harus menimbulkan motivasi belajar sehingga anak tertarik untuk melakukan sesuatu sendiri tanpa mengganggu temannya. Teman-teman semuanya, dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Jepang, semua warga sekolah dituntut memiliki sikap yang hangat, ramah, dan terbuka terhadap anak berkebutuhan khusus. Termasuk dalam penggunaan bahasa, ini guru dilarang menggunakan kata-kata seperti bodoh, goblok, begitu ya. Kamu tuh goblok banget, nakal banget, gak bisa diam gitu. Jadi memang dilarang dan sebisa mungkin direm begitu untuk menggunakan kata-kata yang negatif. Jika siswa belum menjawab dengan benar, ini guru cukup mengatakan, misalnya saja, jawabanmu sudah mendekati benar, coba dibaca kembali. Kalau misalnya siswa melakukan kesalahan bagaimana Bu?
Ya, guru bisa juga mengatakan hal-hal yang positif seperti jika kamu melakukan hal tersebut, ini hal tersebutnya apa bisa disebutkan begitu ya. Ibu guru, ibu dan orang tuamu akan merasa sedih gitu. Jadi kita boleh mengungkapkan perasaan kita. Begitu juga dalam hal memberi materi nih teman-teman. Guru di Jepang harus mampu menganalisis pemahaman dan pengurangan materi apa saja yang dibutuhkan anak agar anak selama mengenyam pendidikan tidak mengalami stres dan juga frustasi. Jadi harus ada semacam trial and error begitu ya. Jadi setelah memberikan materinya juga harus dianalisis apakah ada yang perlu ditambah materinya, apa ada yang perlu dikurangi, sehingga siswa ini tidak stres, tidak frustasi dan tidak burn out begitu. Tidak hanya berhenti di tenaga pendidik saja teman-teman. Perhatian pemerintah Jepang terhadap anak berkebutuhan khusus bukan hanya pada penyelenggaraan pendidikannya saja ya. Pemerintah Jepang membuat sebuah program yang disebut dengan pemberdayaan 1.000 orang berkebutuhan khusus. Ini dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Nah, di tahun 2017 hingga 2023 pemerintah melanjutkan dengan pemberdayaan 1.500 orang berkebutuhan khusus, di mana ini mekanisme pelaksanaan programnya adalah orang berkebutuhan khusus datang langsung mendaftar di balai kota. Kemudian mereka akan dilatih berbagai keterampilan dasar untuk mendukung kemandirian dan kesiapan mereka saat memasuki dunia kerja. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini selanjutnya akan diterjunkan ke perusahaan-perusahaan sesuai dengan passionnya, seperti perusahaan manufaktur atau perakitan, penjualan, minimarket, delivery, mebel, pertanian, dan lain sebagainya. Makanya tidak heran kita tahu bahwa Jepang merupakan negara yang sangat ramah terhadap disabilitas. Terlihat dari penyelenggaraan pendidikan, fasilitas publik, maupun kehidupan bermasyarakatnya. Oke, tuntas untuk jalan-jalan di Jepang dan sekarang kita bersiap untuk pergi ke Korea Selatan. Sudah siapin tiketnya? Yuk, kita terbang sekarang ke Korea Selatan untuk ngintipin pelaksanaan pendidikan di sana ya. Kalau ketemu artis-artisnya juga itu adalah salah satu bonus tambahan untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, pelaksanaan pendidikan inklusi di Korea Selatan ini sudah dimulai pada tahun 1971 dengan mulai dibangunnya sekolah khusus atau SLB di Korea Selatan. Layanan pendidikannya pada dasarnya hampir sama dengan di Jepang, teman-teman. Jadi ada inklusi penuh, ada inklusi sebagian, dan juga ada SLB. Tidak hanya itu saja teman-teman, Korea Selatan ini juga sangat unik, di mana mereka memiliki sekolah rumah sakit atau hospital school operation. Jadi ini bukan sekolah rumah sakit, bukan maksudnya sekolah untuk dokter begitu ya, atau para perawat. Bukan teman-teman. Jadi hospital school operation ini pelaksanaannya difungsikan untuk mengakomodir kebutuhan belajar anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran pada setting kelas reguler karena kondisi kesehatan dan juga rutinitas pengobatan yang mengharuskan untuk tetap berada di lingkungan rumah sakit. Contohnya nih, mungkin ada anak-anak yang harus melaksanakan kemoterapi, di mana lingkungannya pun juga harus steril. Kalau di sekolahan akan kesulitan ya untuk mencari yang tingkat sterilnya hampir sama dengan rumah sakit. Maka anak-anak yang sedang menjalani kemoterapi tetap dapat melaksanakan sekolahnya melalui hospital school operation ini. Jadi, pelaksanaan hospital school operation ini tetap menggunakan kurikulum dalam pengajarannya dan mengedepankan rencana pendidikan individual.
Di samping itu, pelaksanaan Hospital School Operation ini menggunakan layanan pembelajaran di rumah secara cyber dan menggunakan model sistem instruksi dengan video. Sebagai informasi, Hospital School Operation ini dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya atau gratis bagi anak-anak yang memang memiliki gangguan kesehatan. Teman-teman semuanya, pelayanan yang diberikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus di Korea Selatan ini tidak hanya sebatas pada pelayanan pendidikan saja loh. Pemerintah Korea Selatan membangun pula Special Education Support Center. Special Education Support Center ini berfungsi sebagai pusat layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan informasi bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Informasi apa saja? Informasinya terkait dengan kebutuhan anaknya, yang mana tetap disesuaikan dengan jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan si anak. Pusat layanan ini juga berisikan orang-orang yang berkompeten loh dalam pendidikan khusus. Tujuannya adalah dapat memberikan rekomendasi bagi orang tua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan yang sesuai. Di samping Special Education Support Center, layanan yang dikhususkan bagi anak berkebutuhan khusus adalah diberikannya kartu layanan bagi anak yang terdeteksi mengalami kebutuhan khusus. Kartu layanan ini dapat diperoleh orang tua dari dokter atau ahli yang melakukan pemeriksaan, begitu ya teman-teman. Nah, layanan yang diperoleh oleh orang tua bagi anak berkebutuhan khusus ini adalah kemudahan akses untuk memperoleh layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sudah berada di Incheon International Airport, Korea Selatan, dan saya bersiap untuk terbang ke Indonesia, sedang menunggu pesawat, dan kita bertemu lagi di Indonesia ya. Kita akan membahas tentang pelaksanaan pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Doakan ya, saya selamat sampai di Indonesia. Terima kasih sudah ikut saya jalan-jalan mulai dari Australia, Jepang, dan sekarang kita berakhir di Korea Selatan. Sampai bertemu di Indonesia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!